Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Joko Suwarno selaku Kepala SDIT KPK Manyar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, saudara semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi atau sosialisasi salah satu modul dalam CGP yang saya ikuti, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada teladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan kaum muslimin semuanya. Baik Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berjudul budaya positif, apa dan bagaimana penerapannya di sekolah, terutama di sekolah kita yaitu di SDIT KPK Manyar. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, saya akan sampaikan dulu mengenai perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Nadiem Makarim itu sudah meluncurkan satu kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, dan sekolah kita pun juga mulai tahun ajaran kemarin, tahun 2022, sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini untuk kelas 7. Nah, sebenarnya apa perubahannya atau perbedaannya dibandingkan dengan yang sebelumnya? Di sini saya sampaikan beberapa poin penting dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang itu menjadi dasar pada implementasi kurikulum Merdeka pada IKN itu banyak diambil dari poin-poin filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan itu sifatnya menuntun. Nah, jadi pendidikan itu bukan, guru itu nggak punya hak untuk memaksa siswa, tapi lebih kepada menuntun jalannya. Misalnya ya, kita anggap anak-anak kita itu adalah anak kecil yang mereka itu mau pergi dari rumah, mau pergi ke sekolahnya. Nah, anak kecil ini kan mereka itu belum tahu jalan, maka tugas guru itu adalah menuntun dari rumahnya belok kiri, belok kanan, nanti sampai perempatan, lurus dan seterusnya. Itu namanya menuntun. Kalau memaksa, itu guru sifatnya seperti ini. Kamu harus lurus gitu ya. Padahal di situ tuh ada banyak cabang. Sama-sama mau ke sekolah, misalnya ada perempatan ya, mau belok kiri di sini boleh, belok kiri di sana boleh. Tujuannya kan satu, tetap nyampe ke sekolah. Nah, guru itu menuntut, nggak harus memaksakan, pokoknya harus lurus, belok kirinya di sana. Asalkan pilihan anak itu pilihan yang bertanggung jawab, maka guru itu adalah menuntut anak sesuai dengan fitrahnya, begitu. Nah, yang kedua, dasar pendidikan itu berpihak kepada anak, atau kalau yang sering kita kenal itu adalah student center. Jadi berpusat kepada anak. Kalau dalam beberapa literatur, kalau bahasa aslinya KHD itu pendidikan itu menghamba kepada anak. Tapi kemudian kata menghamba ini karena nanti terlalu bias, maka penerjemahannya secara bebas adalah pendidikan itu berpihak atau berpusat kepada anak. Nah, maka dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, pusat kegiatan itu adalah anak, gitu ya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, ya. Guru bukan lagi satu-satunya direktur atau sutradara dalam pembelajaran di kelas itu, tapi bagaimana semua anak terlibat dalam pembelajaran. Nah, makanya kemarin kita juga sudah mulai mengadakan ini ya, perubahan cara mengajar kita sebagai salah satu keunggulan sekolah. Bagaimana agar pembelajaran itu tidak monoton, guru menguasai kelas dengan ceramah terus. Mungkin Mas Isan yang baru masuk ya, kemarin belum ikut waktu kita mendiskusikan itu.
Jadi sudah bukan zamannya lagi kalau guru terus berbicara dari jam menit ke 1 sampai menit ke 90 misalnya, dan kesempatan siswa untuk bekerja, kesempatan siswa untuk mengembangkan dirinya akhirnya menjadi tidak ada karena guru yang menguasai. Kalau pola lama misalnya guru menerangkan, siswa mencatat, terus habis itu guru ngasih soal, siswa menjawab. Nah itu pola-pola lama yang harus segera kita ubah. Dan kemarin kita sudah sepakat untuk melakukan perubahan. Maka saya juga sudah melihat nih kayak punyanya Mas Irfan ya, pelajaran bahasa Indonesia luar biasa ya. Jadi ada di story WA itu kan kegiatan anak kan bagus-bagus gitu ya. Bagaimana menjadi reporter pada teks apa mas? Berita. Teks berita ya. Kemudian bagaimana anak harus merancang skenario supaya ada berita dan seterusnya. Kemudian di pelajaran IPA misalnya sudah mulai banyak melakukan eksperimen ya. Apa kemarin itu belajar praktek, mapel-mapel yang lain juga mempersiapkan ya. PAI kemarin saya lihat di Netcom itu kemarin ngapain mas PAI di Netcom? Membuat main mapping untuk materi iman kepada Rasul. Nah contoh seperti itu sudah ada mulai itu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, harapannya nanti semua mapel bisa terus berkembang begitu. Kalau saya di bahasa Inggris ya lebih banyak memvariasikan metode dengan beberapa game, kemudian dengan media yang sudah saya buat gitu ya, untuk bagaimana pembelajaran ini berpihak kepada anak. Jadi ketika guru mengajar itu fokusnya adalah anak, bukan lagi guru. Yang penting materi tersampaikan misalnya, itu adalah berpusat pada guru, tapi bagaimana anak mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya pendidikan berfungsi untuk menebalkan laku. Sebenarnya apa yang dimaksud laku? Laku itu dipekerti ya. Jadi ada olah rasa, olah rasa ya, dan olah pikir. Nah, sebenarnya setiap anak itu sudah membawa fitrahnya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan itu. Sudah kayak ada mesinnya. Kita itu kalau melihat siswa kita kan, itu kayak sudah ada kelihatan gitu loh. Misalnya kelas 9A, Firman itu, misalnya Firman ya, passionnya itu udah kelihatan. Dia itu kayaknya bakalannya dia jadi ilmuwan atau yang semacam itu ya, karena dia studi oriented. Tapi kalau kita melihat ke Farel misalnya, mungkin dia akan jadi atlet gitu. Itu udah ada apa ya, bakatnya sendiri-sendiri gitu. Nah kita itu tinggal menebalkan aja laku itu. Kalau menurut KHD, anak itu nggak sesuai teori tabula rasa. Kalau tabula rasa itu gimana? Ada yang tahu nggak teori tabula rasa? Pernah dengar tadi ya? Teori tabula rasa itu anak itu bagaikan kertas putih, nah, kertas kosong. Guru atau orang tua atau lingkungannya yang kasih tulisan itu, pokoknya semuanya tergantung pada lingkungan. Kalau menurut KHD itu sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya anak itu sudah ada tulisannya tapi masih buram atau tipis. Nah, tugas guru itu adalah menebalkan itu tadi, menebalkan yang bagus, dan potensi-potensi yang buruk itu tidak ditebalkan, jadi biar dia menyingkir dengan sendirinya. Jadi tugas guru itu seperti itu. Kemarin kita menceritakan siapa itu alumni yang jadi tentara itu, sebenarnya ya, tentara ada kok, udah jadi tentara, ada yang ketemu pokoknya. Jadi dulu intinya dulu waktu di kelas itu dia bukan termasuk siswa yang dari segi akademik menonjol, tapi dia lulus terus jadi tentara dan ketemu siapa sih kemarin yang cerita kayaknya Bu ini kok itu ya, assalamualaikum ustazah gitu. Jadi harapan kita itu anak itu mereka mungkin akan menjadi apapun dia, tapi tetap dasar-dasar pendidikan yang kita berikan itu akan tetap terlihat bekasnya. Haikal, ingat gak Pak Haikal? Nah itu jadi tentara ya, jelas luar biasa. Jadi ketemu gurunya itu ya sama
sadar gitu. Malah saya kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu alumni, ada apa namanya jenisnya siapa? Pak T, siapa itu ya? Dia masih kuliah, belum kerja tetap. Ketemu saya di warung, saya dibayari itu loh, pakai, pakai udin, masya Allah luar biasa. Jadi contoh-contoh gitu ya. Jadi anak itu sudah ada bakat bagusnya dan kita tinggal mengembangkan aja. Yang selanjutnya, guru ibarat petani. Ini. Jadi tugas petani, di sini kan ada para petani ya. Paling orang kayak Mas Irfan gitu ya, yang pernah nyetori daun, yang pernah ngetik daun tenang untuk pencitraan. Itu petani itu kan dia ya tugasnya dari menyiapkan lahan, memilih bibit yang bagus ya, kemudian merawat, mencegah dari hama. Nah, guru itu ya seperti itu. Jadi dari awal itu bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang pas untuk anak didiknya, merawatnya gitu ya, melindungi kalau ada gangguan-gangguan dari luar gitu ya. Nah, terus petani itu merawat tanaman itu sesuai jenis tanamannya masing-masing gitu ya. Kalau nanam padi ya harus dirawat sesuai padi, nanam jagung dirawat sesuai jagung. Kalau di daerah saya di Nganjuk itu sana kebanyakan petani berambang kan, sering bercerita itu. Di sana itu kalau berambang itu sebelum subuh itu orang-orang sudah pada ke sawah untuk siram, istilahnya siram. Siram itu nyirami, kan dibuat got-got gitu. Jadi air dari got disiramkan ke berambang. Itu jam, pokoknya subuh itu sudah pulang lagi ke rumah. Nah, padi, apakah di seperti itu kan? Tidak gitu ya. Padi itu pengairannya beda dengan berambang. Kalau menanam jagung, saya kira pasti juga beda ya. Kalau bapak saya dulu nanam kacang hijau. Kacang hijau itu malah lebih mudah lagi ya Mas Warno ya. Winihnya disebar, ditinggal ya, orang apa-apa. Kayaknya cuma dipupuk 2 kali, wes baru panen sendiri. Nah, memang karakter kacang hijau bukan seperti itu. Tapi kalau padi seperti itu kan apakah bisa tumbuh? Tidak bisa. Jadi inilah ya tugas guru itu seperti itu. Biarkan anak-anak tadi yang mau menjadi tentara, ya kita didik dia agar tercapai cita-citanya. Yang penting dasar-dasar pendidikan yang kita berikan itu tetap terlihat sampai nanti. Nah, tujuan pendidikan menurut KHD adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan itu ini kalau dalam bahasa kita ya selamat dunia dan akhirat. Jadi keselamatan itu fisik, bahagia itu batin. Arahannya di situ. Selamat fisiknya tujuan mencapai, gitu ya. Batinnya itu juga meraih kebahagiaan. Ini sebenarnya yang kita harapkan dari anak-anak kita itu ini, mereka itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Nah, tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan saat ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini wajib ya. Nanti di sini penjabarannya banyak banget. Berakhlak mulia itu ada berakhlak kepada agama, akhlak kepada alam, akhlak kepada diri sendiri. Termasuk misalnya ini tentang narkoba. Itu termasuk akhlak kepada tidak memakai narkoba. Berarti dia sudah memenuhi akhlak kepada diri sendiri. Karena menyayangi fisiknya. Kalau kaitannya dengan ibadah itu jelas akhlak beragama. Ada juga akhlak bernegara. Ya, ada elemen akhlak kepada negara, cinta tanah air, ya, nasionalisme itu masuknya ke sini. Kemudian mandiri yang kedua, bagaimana siswa-siswa kita itu terbiasa untuk yang mandiri, tidak tergantung kepada yang ada di sekitarnya,
kemudian gotong royong, berkebinekaan global, ya, memahami bahwa semua orang itu tidak sama, gitu. Mandirinya tertulis 2 kali. Kemudian kreatif dan berpikir kritis. Ternyata anak-anak itu ketika kita beri kesempatan itu mereka itu jauh lebih kreatif dari yang kita pikirkan. Benar nggak? Ya. Pas diminta kreatif, ternyata ya malah lebih bagus gitu ya. Nek ini lompat jauh kan, terus ini jadi sama bapak. Ya, jadi bisa sebagai patokan begitu ya. Kita hanya butuh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, gitu, agar anak itu bisa kreatif. Kemarin ketika saya mengampu P5 itu, ternyata ide anak-anak itu kayak bikin di belakang itu ada labirin ya. Itu apa sih mbak? Saya juga nggak tahu. Ini labirin, nah ternyata kreatif juga gitu ya. Kemarin waktu pameran, anak-anak juga membuat karya yang luar biasa, gitu ya. Dan berpikir kritis. Nah ini saatnya anak-anak ini sejak dini harus dilatih untuk berpikir kritis. Artinya mampu ini menalar banyak informasi yang masuk dari dunia luar sana ketika anak pegang HP. Nah, anak harus bisa menalar dengan kritis mana yang benar, mana yang salah. Nah, tadi gitu ya, perubahan di dunia pendidikan yang sudah dilontarkan oleh KHD itu akan bisa kita lakukan karena seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, ya, siswa, tenaga pendidikan, semuanya itu bersatu padu ya untuk melakukan perubahan di sekolah. Pembentukan lingkungan itu akan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah yang positif dalam ini menerapkan budaya positif. Nah ini kita baru akan masuk ke budaya positif. Baik, kita nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Misalnya di sini hanya Pak Joko selaku kepala sekolah yang bergerak sendiri, tidak bisa ya. Butuh semuanya. Semuanya guru-gurunya sudah bisa, ternyata Mas Koes mogok ya. Mas Koes nggak mau ngecek galon aerosol gitu ya. Nggak mau ngecek sampah ya. Aerosol juga begitu ya. Maka itu harus kita lestarikan ya. Jadi semua harus bergerak. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Ada 8 nih, mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol dulu, keyakinan keras, tercetak kali ya, teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri karena adanya motivasi internal. Kalau seseorang itu disiplin karena ada peraturan, maka itu belum disebut disiplin positif. Misalnya seseorang itu datang tepat waktu karena aturannya harus datang tepat waktu, itu belum disebut disiplin positif. Disiplin positif itu manakala seseorang itu ini seperti KHD, tidak hanya karena adanya perintah, tapi cakap memimpin dirinya sendiri. Nah, ini cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ini baru kita itu disebut disiplin. Artinya apa? Misalnya ini ya, katakan sholat subuh gitu ya. Sholat subuh sudah terdengar azan, kemudian kita baru mulai menggeliat misalnya. Orang yang disiplin itu tidak perlu menunggu perintah orang lain karena peraturannya sholat subuh harus di masjid, tapi begitu mendengar adzan dia itu mampu memerintah dirinya sendiri untuk segera bangkit dan berangkat ke masjid. Itu disiplin positif. Ini anak-anak kita ataupun diri kita juga sama gitu. Kalau kita masih patokannya kepada ada apa enggak sih peraturannya, apa sih konsekuensinya atau hukumannya kalau kita datang terlambat, itu berarti disiplin kita itu masih disiplin yang berbasis pada peraturan.
Tapi kalau kita sudah mampu memanage diri kita sendiri, mampu mengatur diri kita sendiri, menata jadwal kita sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain, itu baru kita dinamakan disiplin positif. Yang ini merupakan syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka. Kalau sudah memiliki disiplin positif, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dirinya. Dia akan tahu potensi-potensi apa sih yang ada dalam diri saya yang bisa saya kembangkan, gitu. Terus dari situ dia akan bisa mampu meraih tujuannya. Kalau seseorang itu memiliki disiplin diri, pasti dia akan mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi ini benar-benar anak-anak kalau sudah memiliki disiplin positif, ada atau enggak ada peraturan, mereka tetap akan datang ke sekolah. Ya. Mereka akan tetap datang tepat waktu karena sudah terbentuk dalam dirinya itu kebutuhan untuk sekolah. Kalau ini struktur saya yang pertama itu mengatakan, mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, bagaimana membuat anak itu rindu berat sama sekolahnya, kangen kalau gurunya, gitu ya. Bagaimana benar-benar guru itu menjadi sosok yang dirindukan, sekolah juga adalah rumah yang diharapkan, gitu. Nah, ini jadi disiplin yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan standar pendidikan nasional, di mana di situ disebutkan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif. Misalnya kalau yang disepakati dalam pendidikan nasional kita adalah 6 profil pelajar Pancasila itu, 6 dinasti. Itu namanya nilai kebajikan. Jadi mandiri, kritis, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, itu adalah nilai kebajikan. Ada mungkin beberapa lembaga atau organisasi lain itu punya standar nilai kebajikan sendiri. Misalnya ada yang masukkan berintegritas, amanah, jujur, tanggung jawab, itu semuanya masuk nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan selalu berkonotasi positif, gitu ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ini saya kira teman-teman kesiswaan mungkin perlu juga belajar ini, gitu ya, biar nanti bisa membuat formula yang tepat, gitu, untuk menghasilkan anak-anak yang seperti diharapkan. Kayak di sini ada istilah pembelajar, ya. Apa bedanya pembelajar dengan pembelajar? Kita lihat sih jadi lebih sih juga lah. Satu agak pengen, satu enggak. Mungkin awalnya saya pikir pembelajar ini kita tipu, gitu ya, perang B. Ternyata beda. Kalau juga di kampus, pembelajar itu adalah orang yang belajar. Kalau pembelajar itu orang yang ngajar. Nah, ini mungkin satu istilah baru itu, merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau kita yang sedang belajar itu namanya kita pembelajar. Jadi intinya ini sudah menjadi salah satu nilai dalam standar pendidikan nasional kita, bahwa seluruh komponen sekolah itu wajib bekerja sama, saling mendukung untuk bisa mewujudkan lingkungan yang dibutuhkan dalam rangka membentuk murid-murid tadi yang berkarakter, disiplin, jujur, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke teori kontrol. Di dalam teori kontrol disebutkan bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang buruk yang tidak kita suka. Itu ketika seseorang itu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Nggak mungkin nggak ada tujuannya. Misalnya anak, gitu ya, siswa kita. Siapa itu? Saya pernah ini ya, ke Takas. Jadi dia sengaja ngisi spidol itu di lebih-lebihkan, gitu ya. Terus
teman yang buka spidol itu otomatis tintanya tumpah-tumpah gitu. Itu kelihatannya sepele, tapi itu punya tujuan. Tujuannya apa? Cuma iseng ya, itu tujuan gitu. Jadi setiap perilaku kita itu ada tujuannya. Nah, kadang kita mengira bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita, tapi ternyata itu tidak, gitu ya. Kita itu nggak bisa mengontrol murid kita. Jika murid kita itu memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini salah satu miskonsepsi tentang kontrol. Murid-murid kita itu, mereka itu nggak mau sebenarnya dikontrol oleh orang lain, dan sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Hanya diri kita mau habis subuh tidur lagi atau langsung masak, misalnya bagi ibu-ibu, diri kita sendiri yang mengontrol. Kalau misalnya para suami itu yang menyuruh, ya itu sifatnya sementara, dan itu karena kita sudah merelakan diri kita untuk dikontrol. Kalau kita nggak merelakan diri kita dikontrol, kita nggak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Orang lain nggak bisa mengontrol kita. Termasuk murid-murid kita. Sebenarnya guru nggak punya kuasa untuk mengontrol mereka. Kecuali karena mereka merelakan diri untuk siap kita kontrol. Terus miskonsepsi yang kedua, semua penguatan positif adalah bentuk kontrol. Ini tidak tepat, karena suatu ketika murid bisa jadi akan menolak atau bisa jadi akan tergantung kepada penguatan itu. Penguatan positif itu misalnya reward gitu ya, hadiah, penghargaan, itu contoh penguatan positif, ujian. Tapi itu sifatnya hanya sementara, itu bentuk kontrol sementara, karena suatu ketika murid akan menolak atau bahkan akan tergantung. Jadi dia mau melakukan sesuatu kalau ada rewardnya. Itu sifatnya sementara. Misalnya ada, misalnya kita di kelas pernah begini nggak Bapak Ibu, yang mau menjawab soal dikasih nilai tambahan 10 misalnya. Itu bentuk penguatan positif kan, bentuk kontrol positif. Tapi itu tidak selamanya bisa bertahan, karena suatu ketika murid itu akan menolak, ya nggak mau dikasih nilai 10 atau 15, dia nggak mau. Tapi bisa jadi juga akan tergantung, kalau nggak ada reward dia nggak akan ngapa-ngapain. Ya, maka penguatan positif tidak selamanya merupakan bentuk kontrol. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi yang salah, kritik dan membuat seseorang merasa bersalah itu dapat menguatkan. Yang terjadi justru anak akan merasa buruk. Nah ini, kadang-kadang kita mengkritik murid kita, Mas lihat iklan hiburan, foto-fotonya kita Mas. Ya mungkin kalau gayanya seperti itu, kritiknya tidak terlalu tajam ya. Tapi kalau Mas, baju tidak dimasukkan, datang terlambat, kritik menunjukkan kesalahan, itu belum tentu akan membuat baik, tapi justru akan membuat anak merasa buruk. Dia itu akan terstigma dalam dirinya. Anak mengalami ya memang anak sakti ini gitu ya. Mungkin kita punya contoh-contoh yang murid kita ngantukan di kelas ya. Kalau di kelas dia cuma mohon maaf ya, kelihatannya duduk di kelas tapi yang dilihat ada pojok sana, ya ada pojok sana, itu nggak jelas gitu ya. Terus kita kritik di depan temannya, Mas, Bu, kamu itu kalau di kelas itu mengikuti pelajaran dengan baik, orang misalnya mohon maaf ya, burung-burung saya menggunakan kata kasar seperti itu, ini akan membuat anak buruk gitu ya, tidak akan menguatkan dia. Dia selamanya akan merasa bahwa saya ini nggak berguna di kelas, saya bisanya hanya pelongo-pelongo, seperti itu. Ya, jadi kritik dan membuat seseorang merasa bersalah tidak selamanya bisa menguatkan. Orang dewasa punya hak untuk memaksa, namun ternyata perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ini yang sama kayak tadi. Jadi kadang-kadang kita memaksa siswa untuk kamu harus begini, kerjakan PR, kata tepat waktu. Itu
Bisa jadi sekarang efektif, tapi mungkin suatu saat itu tidak akan efektif lagi. Kalau memang dalam dirinya dia itu tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Ya, jadi intinya pada teori kontrol ini adalah hanya dirinya, seseorang itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi. Ada 3 teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Seseorang itu ketika berperilaku, atau dalam hal ini anggap saja murid kita berperilaku, itu ada di antara 3 motivasi. Pertama, mungkin karena menghindari hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapat penghargaan. Yang ketiga, karena memang motivasi yang mereka inginkan dan karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini termasuk kita juga sebagai sarana refleksi diri kita sendiri sebagai guru. Ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, mungkin ada di antara kita yang mana menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau karena menghargai diri kita sendiri. Misalnya kita datang bekerja tepat waktu. Apakah karena biar tidak diberi sanksi sama Pak Joko tadi, atau biar mendapat penghargaan dari orang lain, atau karena memang kita menghargai diri kita sendiri bahwa kita adalah sosok yang bisa diharapkan, gitu, untuk ya menjalankan nilai-nilai yang sudah kita percaya. Itu Mas Aan, tak tanya saya, Mas motivasimu apa Mas? Membantu apa namanya? Membantu kegiatan ngampus ekstra enggak? Enggak. Motivasinya Mas Aan mau ikut acara ini sangat real time. Di antara 3 itu yang mana Mas? Biar tidak dipanggil Pak Joko karena nggak ikut acara ini, biar diberi penghargaan karena mau ikut ini, atau karena menghargai diri sendiri gitu. Oke, berarti tidak di antara itu ya. Yang jelas bukan karena biar nggak dihukum, biar ingin mendapat imbalan, tapi karena ini menghargai diri sendiri, yaitu ingin mencari pengetahuan. Jadi setiap tindakan kita itu sebenarnya motivasinya 3 ini, dan ini dalam Islam kita kan menyebutnya kayak niat gitu ya. Kalau seseorang berpuasa karena menjalankan perintah Allah, mungkin dia di antara ini karena tidak ingin dimasukkan ke neraka atau karena ingin masuk surga. Ya mungkin motivasinya 2 itu ya. Sebenarnya kalau kita masuk surga atau enggak itu kan bukan karena amal kita, tapi karena ridho Allah SWT. Dan kita dihindarkan dari neraka sebenarnya dosa-dosa kita jauh lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Jadi lebih karena kita mengharapkan ridho Allah SWT. Jadi kita nanti bisa melihat pada diri kita sendiri motivasi mana yang sering mendasari perilaku kita. Gitu. Harapannya tentu saja adalah yang ketiga, karena kita sudah menghargai diri kita sendiri sebagai hamba Allah ya, bahwa kita percaya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dan kita yakini kita laksanakan seperti itu. Nah sekarang masuk ke sini. Ini saya harapkan nanti ada diskusi gitu ya, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan bisa menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu, tetapi sifatnya tidak akan lama. Jadi orang itu kalau melakukan sesuatu dasarnya karena takut dihukum atau biar mendapat penghargaan, itu tidak akan bertahan lama. Itu sifatnya yang sementara. Lain kalau tadi motivasinya dari diri sendiri. Menghindari hukuman itu merupakan motivasi terendah, sedangkan mendapat penghargaan itu 1 tingkat di atas. Jadi motivasi paling rendah itu biar nggak dihukum, itu motivasi terendah. Ingin dihargai, ingin dapat door prize. Biasanya kalau yang datang tepat waktu dapat door prize, nah itu motivasi kedua. Tapi yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga. Nah, ada 3 istilah yang kita bahas di sini dan sangat menarik, yaitu hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini mungkin kalau Bapak Ibu kemarin sudah mengerjakan PNR pasti sudah ketemu restitusi ini. Tapi waktu itu mungkin nggak paham, ya, saya juga nggak paham. Baru setelah di CGP ini menjadi lebih paham gitu ya. Apa bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi? Ada yang mau menyampaikan? Hukuman sama konsekuensi juga aja deh. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Hukuman sama konsekuensi itu. Atau sama atau enggak kira-kira hukuman sama konsekuensi itu? Beda ya. Nah, kita lihat di sini. Nanti kita mengacu pada tata tertib sekolah kita atau apa yang kita lakukan ketika kita mengajar. Apakah kita itu memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi? Diperhatikan ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk anak dalam jangka panjang. Korban dalam hal ini yang disakiti, misalnya si A nendang si B, itu mendapat keadilan. Murid anak atau anak tersakiti perilaku pasif, sistem tidak akan berjalan kalau murid nggak takut. Jelas itu ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjur pada perseorangan ketika di masyarakat. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyamannya hanya untuk jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring terus-menerus membantu penerapan. Restitusi beda lagi, merupakan pilihan, penguatan, korban mendapat ganti, anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Nah ini sekarang supaya gampang saya kasih contoh mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Nih. Bapak Ibu silakan pilih nomor 1. Karena terlambat masuk kelas waktu pelajaran bahasa Inggris, Radit diminta lari keliling lapangan 2 kali. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Dennis diminta menuliskan, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi sebanyak 100 kali di buku tulisnya karena dia melupakan tinta spidol sehingga berceceran di lantai. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Radit datang terlambat ke lapangan basket waktu pelajaran pinjas. Teman-temannya sudah selesai pemanasan, maka Radit diminta lari keliling lapangan basket 2 kali. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Guru meminta Dennis membersihkan lantai dan mengganti piring Firman yang pecah karena dia menyenggol piring Firman sehingga piring pecah dan masih berceceran di lantai. Konsekuensi. Guru meminta Rosin berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Rosin diminta mengerjakan PR di waktu istirahat karena dia tidak mengerjakan PR waktu pelajaran sebelumnya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu tetap memberi rasa nyaman kepada anak, tidak nyaman, mohon maaf, tapi jangka pendek dan tidak menyakiti. Terus konsekuensi itu guru menyampaikan dengan bahasa datar. Sama-sama disuruh lari keliling lapangan basket kan? Tapi kalau itu waktu pelajaran pinjas, Radit datang terlambat, temannya sudah pemanasan, itu bukan hukuman, itu konsekuensi karena dia ketinggalan pemanasan. Tapi kalau enggak, karena terlambat masuk kelas, terus diminta lari keliling lapangan, yaitu hukuman. Nah, sebaiknya kita menghindari yang hukuman ini. Kalau konsekuensi, itu murid sudah tahu juga lebih dahulu apa konsekuensinya. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya mendadak, terus biasanya menyakiti secara fisik gitu, atau secara verbal, itu hukuman. Maka dari sini kita harapkan nanti tidak ada lagi hukuman-hukuman ini. Yang pertama yang belum disepakati. Kalau sudah disepakati, kan lebih enak ya. Sama-sama memecahkan piring. Konsekuensinya adalah membersihkan lantai dan mengganti piring. Apakah kalau ketika kita marahi piringnya akan kembali? Enggak kembali gitu ya. Ini konsekuensi. Nah kita kembali ke tadi.
Sini. Kalau restitusi itu sudah diangkat, disertikan di atasnya konsekuensi. Jadi pilihan, nanti kita masuk ke restitusi sendiri. Ini sampai di sini. Kalau hukuman itu negatif, biasanya macam-macam gini ya. Awas kalau tidak dilakukan. Awas kamu gitu ya. Metodenya paksaan. Hukuman itu membuat anak benci peraturan. Ya. Tapi kalau positif, nih bedakan apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Hukuman itu paksaan, netral, konsekuensi itu stimulus respon. Stimulus respon itu jadi kalau peraturannya seperti ini maka hukumannya seperti ini. Kalau restitusi itu dia kontrol. Sebenarnya kamu apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Maka tadi kalau hukuman itu mendorong menyalahkan orang lain, konsep diri buruk. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi beda. Bisa sambil dibaca. Terus kelanjutannya di sini. Kalau anak itu cenderung sering dihukum, dia itu akan belajar menyembunyikan kesalahan, ya enggak? Kayak praktek di anak-anak sehari-hari itu. Kalau ada anak melanggar terus dihukum, itu pasti suatu ketika dia nggak akan ngaku, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu sudah disepakati dulu di awal antara murid dengan guru. Kalau hukuman itu biasanya murni dari guru. Itu yang poin ini ya. Hukuman itu dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid sendiri. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Maka anak akan mikir sendiri. Apa ya? Gitu. Kemarin waktu ada tugas ini segitiga restitusi. Anak harus memikir sendiri apa yang bisa kamu lakukan. Saya praktek ke anak 9 tadi yang menumpahkan tinta itu. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Tidak gitu ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan apabila kali lain kamu melakukan hal yang mendapat tugas negatif? Dia mengatakan saya akan lebih hati-hati gitu. Jadi intinya memancing anak untuk memikirkan apa sih yang bisa dilakukan setelah ini untuk memperbaiki kesalahan saya, begitu. Itu restitusi. Ya, jadi tingkatannya yang paling tinggi. Kita masuk ke restitusinya sendiri. Ini di materi PNM ada, cuman sekali lagi tadi saya sebutkan kemarin mungkin nggak paham ya, sekarang ya lumayan gitu. Jadi restitusi itu lebih memanusiakan anak. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, tadi misalnya nyontek itu kesalahan. Tapi bukan untuk menebus kesalahan itu, tapi bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan setelah nyontek ini untuk memperbaiki kesalahan nyontek? Memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Jadi biasanya kalau ada anak melanggar itu kan hubungan si anak dengan guru menjadi renggang gitu ya. Kalau restitusi bisa memperbaiki hubungan, dan itu merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu disilakan memilih apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini berlaku untuk kita juga ya. Jadi ini saya kira materi yang sangat bagus kalau kita bagaimanapun juga pernah melakukan kesalahan, kita lihat kepada diri kita sendiri. Apa sih yang bisa lakukan setelah ini gitu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika tadi saya sampaikan setiap seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada motivasinya. Nah ketika seseorang melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Apakah karena iseng, atau karena ingin menjatuhkan, atau karena apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Joko masalah niatnya. Niatnya itu apa? Motivasi yang mendasarinya apa? Dan diyakini restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengatasi masalah seseorang yang pernah melakukan kesalahan. Karena restitusi fokus pada solusi, bukan masalahnya. Ya. Misalnya ada kasus anak yang nyontek gitu kan,
Sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan saya. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi tadi ya netral gitu ya, dia setingkat di atas hukuman. Tapi kalau restitusi ini lebih baik lagi, fokusnya kepada solusi. Nah, jadi itu ada 3 istilah ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kok bisa sih ya? Penghargaan kok menghukum? Ternyata maksudnya begini. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena mendapat penghargaan. Ketika penghargaan itu tidak ada lagi, maka dia tidak melakukan. Maka ini namanya dihukum oleh penghargaan. Dia nggak jalan kalau nggak ada penghargaan. Contoh misalnya gini, tadi anak-anak TK mau masuk kelas dengan tapi kalau dapat bintang, biasanya kan kasih bintang untuk anak TK. Nah, suatu hari nggak ada bintang, anak-anak kembali nggak bisa masuk kelas dengan rapi. Kayak ini yang disebut penghargaan, itu menghukum. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke sini, 5 posisi kontrol guru. Ini juga menarik karena berkaitan dengan kita sehari-hari ya. Ada 5 posisi kontrol guru ketika mendapati kita melakukan kesalahan. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ini di PMM juga ada kemarin materi PMM. Tapi mungkin ya bacanya sekilas-sekilas. Ini saya lakukan kembali. Penghukum, ini jelas banget ini ya. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ini gayanya kayak gimana? Mungkin di sekolah kita insya Allah nggak ada ya. Kamu lagi, yang nadanya membentak. Sudah dibilangin berkali-kali, masih aja terlambat. Saya nggak bisa tiru ini yang penghukum gimana ya? Cocok sama ini. Mas Bapak kita ya cocoknya. Kamu lagi. Itu posisi guru sebagai penghukum. Jadi nada bicaranya keras, membentak, terus itu yang menyakiti anak gitu. Saya lihatkan di sini ya. Nih, kalau posisi penghukum itu kayak gitu. Guru ini hanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya yang lain itu salah gitu. Ciri khas penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Ih, kamu lagi. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Di sini nggak ada gitu ya. Tapi saya pernah mendapati waktu saya di sekolah saya yang lama dulu. Bukan di sekolah saya, waktu saya ditugaskan di sekolah lain, tidak perlu saya sebut nama sekolahnya. Kepala sekolahnya itu ada guru yang terlambat itu di depan saya itu membentak-bentak gurunya. Saya waduh Pak Ratap itu. Pak, kamu ini lagi kok? Ya Allah. Nah itu contoh gitu. Konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah atau mendendam, bersifat agresif. Iya nggak Pak Bu? Nah, dibentak-bentak seperti itu, murid itu bukannya sadar tapi malah mesti marah sama gurunya itu, dendam karena dibentak-bentak. Ini posisi penghukum. Yang kedua, ini kebalikannya, posisi membuat merasa bersalah. Nah, kalau ini kayaknya kita juga pernah nih. Ini pernah nih, kayaknya saya harus ngaku ini saya pernah nih. Saya kecewa banget sama kamu. Pernah nggak seperti itu? Pernah ya? Itu namanya posisi kontrol membuat merasa bersalah. Bersuara lebih lembut, terus membuat siswa itu merasa bersalah. Pokoknya saya kecewa sekali sama kamu. Berapa kali ya saya itu ngasih tahu kamu yang jujur, tidak nyontek. Terus tambah itu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu masalah ini? Kira-kira orang tua kamu nanti sedih atau enggak? Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Itu namanya posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah gitu ya. Jadi akibatnya apa? Murid itu akan punya persepsi buruk tentang diri
dirinya. Ternyata aku itu anak yang mengecewakan orang tua ya. Ternyata aku itu anak yang buruk ya, yang pokoknya selalu merasa bersalah gitu, dan merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini posisinya guru ini biasanya kalau ada suara yang kelas, halus, sedih, ya kayak gitu ya. Nak, kamu ini gimana ya nak? Mas, kamu gimana ya mas? Ustazah itu sudah berkali kan tidak mengingatkan kamu. Masa ustazah itu harus menyampaikan ke orang tuamu sih? Kalau kamu seperti ini, ustazah itu benar-benar kecewa loh sama kamu. Sekolah ini kan sekolah yang mengajarkan kejujuran, tapi kenapa kamu bersikap gak jujur? Sekarang jujur aja, pernah kan seperti itu Bapak Ibu? Ya. Konsekuensinya, ternyata apa? Membuat merasa bersalah seperti itu. Murid akan merasa bersalah. Kalau tadi posisi guru pembuka, itu murid itu bisa menumpahkan amarahnya walaupun caranya negatif. Tapi kalau yang kedua ini murid yang tertekan, jadi dia mau marah nggak bisa kan? Akhirnya memendam dalam dirinya yang suatu ketika bisa meletus. Ini Mas Taan sama Mas Isan yang guru baru ini nanti kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kira-kira dilihat. Yang ketiga, posisi kontrol ketiga sebagai teman. Pada posisi ini guru nggak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ini konsekuensinya bisa positif, bisa negatif. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik. Jadi modelnya kayak gini. Nah, ini biasa kita lakukan juga ini. Itu mas, mau saya telat meneh. Biasanya kita pakai bahasa seperti itu pernah ya. Jadi kita sebenarnya itu memarahi tapi dengan nada bercanda. Nah, yang udah kali ini nggak apa-apa lah. Nanti ustazah yang bantu beresin gitu. Ayo ingat nggak bantuan bapak atau ibu selama ini atau ustazah gitu ya. Jadi ini ngomongnya itu dengan nada bercanda. Murid itu ya udah akhirnya santai aja. Nanti kalau saya salah pun juga akan dibantu oleh ustazah atau teman atau bapak ibu guru. Ramah, akrab, merapat, mata seni menjelaskan. Mana sih kamu Rangkas? Mana lo udah bilang sama ustazah katanya kamu mau janji ngumpulin tugas tepat waktu. Katanya kamu nggak bercanda lagi loh. Saya kok istri menarik gitu. Bercanda. Sering kita lakukan seperti itu. Nah, kita lihat gitu ya, apakah seperti ini konsekuensinya seperti apa? Bisa positif, bisa negatifnya. Positifnya ini apa namanya? Murid merasa senang ya dan akrab dengan guru. Tapi dampak negatifnya kalau suatu ketika dia mendapat masalah, kemudian gurunya nggak membantu, mungkin dia akan kecewa. Gitu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol pemantau. Jadi ini saya termasuk sering juga ini melakukan posisi kontrol pemantau. Kalau pemantau itu intinya peraturannya apa, ditanya bagaimana, terus kamu melanggar bagaimana. Nah ini saya kira mungkin kita banyak di posisi pemantau ini ya, mungkin untuk masukan dengan tim kesesuaian juga kan, karena kita punya sederet peraturan. Kalau seperti ini poinnya begini seberapa, kalau datang terlambat poinnya berapa? 5 gitu ya. Rambut panjang, kuku panjang, poinnya 5. Terus kalau kita berbicara seperti ini, misalnya si A datang terlambat, kamu terlambat ya? Ya Ustaz, peraturannya apa? Gak boleh datang terlambat Ustaz. Kalau terlambat sanksinya apa? Dapat poin 5 Ustaz. Ya udah, silakan tulis, kamu dapat poin 5. Kembali ke kelas. Nah, ini namanya posisi pemantau. Jadi peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Sebatas itu. Tapi tidak mengandung unsur kemarahan maupun unsur bercanda. Nadanya datar. Peraturannya apa? Ayo udah, silakan ditulis gitu. Urusan selesai. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dan sebagainya. Suaranya datar dan formal. Pokoknya peraturannya begini, konsekuensinya begini. Nah, ini kamu tahu kan jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Jam berapa? Jam 7 Pak. Nah sekarang jam berapa?
jam 7.15. Berarti kamu terlambat 15 menit. Kamu paham apa yang harus kamu lakukan? Iya Pak, saya akan mengerjakan ketertinggalan tugas saya. Oh ya udah, berarti nanti saat jam istirahat kamu kerjakan tugasmu, setelah itu kamu kumpulkan. Siapa? Selesai. Di posisi ini sebenarnya guru sudah cukup bagus, ya, karena sudah tidak melibatkan emosi. Tapi ada posisi yang lebih bagus lagi, ya, karena di posisi ini ada kelemahannya juga. Ini, jadi murid tidak sampai kepada bagaimana melakukan sesuatu agar besok itu tidak terjadi lagi, gitu. Tapi masalah selesai. Nah, yang diharapkan dari seorang guru adalah posisi seorang manajer. Posisi kontrol manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus kita bantu mereka itu melakukan resolusi atau solusi apa yang akan mereka lakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Gitu. Jadi kenapa kamu terlambat? Saya tadi malam lelean Pak Ustaz. Kenapa kok lelean? Nonton bola Ustaz gitu. Terus kamu bangun jam berapa? Jam 5:30. Enggak ada yang bangunkan. Ibu saya bangunkan, tapi saya tetap tidur. Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan? Besok saya tidak akan nonton sepak bola sampai malam. Terus apa lagi? Saya akan minta orang tua saya membangunkan lebih awal, gitu. Jadi kalau tadi di pemantau itu selesai di apa kesalahanmu, apa konsekuensinya. Kalau di manajer ini guru membantu siswa untuk melakukan perbaikan biar besok itu nggak seperti itu lagi, itu apa yang harus dilakukan. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru. Oke. Ini harapan kita sekolah ini tidak ada yang menerapkan posisi pertama, posisi sebagai penghukum. Dengan suara yang keras, dan alhamdulillah sejauh yang saya tahu di sini memang nggak ada yang seperti itu. Tidak ada yang sampai bentak-bentak. Kalau membuat rasa bersalah, 1-2 masih ada, biasanya terutama ibu-ibu ya, kan menyentuh perasaannya gitu. Terus kalau seperti teman yang masih ada, tapi posisi yang paling dilakukan adalah sebagai manajer. Kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan fisiologis kayak makan, minum, tidur, sehat, aman. Itu adalah kebutuhan yang pertama, pokok. Ini kalau nggak terpenuhi, yang lain nggak bisa ada, gitu ya. Jadi kebutuhan survival itu kebutuhan kita yang nomor 1. Kadang-kadang anak kalau beli tempel aja itu mungkin kan karena lapar, pipis, berarti kan tidak nyaman dia, atau digigit nyamuk dan seterusnya. Nah ini yang dari 5 kebutuhan dasar manusia itu hanya 1 yang merupakan kebutuhan fisiologis, yang lainnya kebutuhan psikologis, yang 4 itu. Psikologis tadi ya, tempat tinggal, pakaian dan seterusnya. Nah, yang kedua, kebutuhan akan diterima dan rasa kasih sayang. Setiap anak, setiap kita itu butuh untuk diterima oleh lingkungan kita, butuh untuk disayangi oleh sekitar kita. Ya enggak? Kadang-kadang anak di sekolah, kemarin sudah pernah sempat kita bahas di ruang standar ya, anak bocah sih gaweane caper gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin karena dia kebutuhan akan kasih sayang di rumahnya belum terpenuhi gitu. Bukan ya, mana itu siapa sih ya? Terus 9B apa ya? Sakit terus gitu ya. Pokoknya kalau di kelas itu sakit aja gitu ya, dan teman-temannya itu semua peduli kepadanya. Nah, dikonsulkan dengan psikolog, kemungkinan besar si anak seperti itu karena kebutuhan dia di rumah, kebutuhan diperhatikan di rumah itu belum terpenuhi gitu. Jadi ada satu anak kemarin di kelas 9B yang hasil konsultasi dengan psikolognya seperti itu. Di rumah dia kurang diperhatikan orang tuanya, sehingga ketika di sekolah dia itu sakit. Dan alhamdulillahnya teman-teman sekelasnya itu adalah teman-teman yang peduli gitu.
pokoknya dia punya kebebasan. Mungkin dia juga kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi, sehingga ketika di kelas ya, ya gue, pokoknya dia pengen kabur. Apalagi kalau ada anak kinestetik yang mungkin di kelas bisa buta ya, pengen anda ngomong. Terus yang terakhir kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Jadi misalnya pengakuan akan kemampuannya, gitu. Jadi ada anak yang dia itu caper, biar orang lain itu melihat kalau dia mampu, ya seperti itu. Kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kemungkinan akan terjadi masalah. Karena ada kebutuhan dasarnya yang luput dari perhatian. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini apa lagi? Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah cara ketika kita menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan. Ada 3 step, 3 tahap yang namanya segitiga restitusi. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita ambil contoh, siapa sih yang pernah, saya ingat dulu kasusnya. Ya anggap saja si A gitu ya. Si A kedapatan nyontek. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini kayak seperti ini. Tadi anak itu berbuat sesuatu karena pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, gitu. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka itu akan membuatnya dalam posisi gagal. Dia akan berada dalam posisi buruk. Maka yang kita lakukan adalah stabilkan identitasnya. Katakan berbuat salah itu nggak apa-apa kok. Ya memang itu manusiawi, kita ini manusia nggak sempurna. Kita bisa kejeblong. Gitu. Kamu pernah melakukan kesalahan itu ya bolos ya. Dulu saya juga pernah kok bolos saya. Tapi kita bisa menyelesaikan ini. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas itu biar anak itu nggak merasa down dulu gitu loh. Kan kalau anak melakukan kesalahan itu mesti perasaannya sudah down. Nah, diangkat dulu. Wajar kok orang melakukan kesalahan itu, ya, semua bisa saja salah. Nah, tapi kemudian kita masuk ke sisi yang kedua. Apa sisi yang kedua? Namanya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau anak sudah terlanjur melakukan kesalahan, kita katakan ini langkahnya kedua. Setelah kita katakan ya semua bisa salah gitu, kita katakan seperti ini, kamu pasti punya alasan loh mengapa melakukan itu. Dulu ada satu misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan ya. Sepatunya semua itu Pak, sing dibuat dan kali itu Anwar. Misalnya itu pelakunya ketemu, kita bisa melakukan restitusi itu seperti ini. Kamu melempar sepatunya ke sungai ya. Ya ini salah, tapi ya wajar lah, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Oke, anaknya dibombong sih. Jadi menstabilkan identitas itu kayak dibombong dulu. Wajar, namanya juga manusia. Kalau Nabi nggak pernah melakukan kesalahan. Terus setelah itu divalidasi tindakannya yang salah. Tapi kamu pasti punya alasan loh kenapa melakukan itu. Kenapa kamu membawa sepatu teman ke sungai? Atau kalau terlambat, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Atau kalau nyontek, kamu pasti punya alasan kenapa kamu nyontek. Terus kalau misalnya dia sedang marah gitu ya, dua anak berantem, terus si A mukul si B, tapi mukulnya pelan, kita bisa membobong seperti ini. Sebenarnya kalau kamu marah karena bapakmu diejek, kamu bisa melakukan yang lebih dari itu loh, tapi kamu nggak melakukannya, berarti kamu hebat gitu. Ini menstabilkan tindakan yang salah. Nah, terus yang ketiga adalah mengembalikan keyakinan, menanyakan keyakinan sekolah. Setelah dibobong
validasi, kemudian kita tanyakan keyakinan. Apa sih sebenarnya keyakinan sekolah yang kita sepakati? Kita harus bersikap kasih sayang kepada teman. Oke, berarti kalau kamu pukul temanmu, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum. Nah, jadi apa yang bisa kamu lakukan setelah ini? Minta maaf misalnya, tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah di sisi yang ketiga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa sih nilai-nilai umum yang pernah kita sepakati? Jadi semuanya dilakukan dengan ada data. Ya, mungkin ini Mbak Belis juga selaku guru BP nanti bisa mempraktekkan segitiga resolusi ini. Yang tadi buang sepatu, kita tanyakan apa sih keyakinan kita yang berkaitan dengan sikapmu ini. Kita harus menjaga kepemilikan milik sendiri atau orang lain. Terus kalau sikapmu seperti ini, berarti apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mengganti sepatunya Anwar yang saya buang ke sungai. Saya akan minta maaf kepada Anwar dan seterusnya. Jadi ada 3 tahap seperti itu. Ini mungkin sangat penting untuk dipraktekkan baik oleh BP, kesiswaan maupun semuanya. Saudara ketika di kelas menghadapi anak yang 1 atau 2 melakukan kesalahan, bisa dimulai dari tadi. Nggak apa-apa, wajar. Yang kedua, apa alasanmu? Terus yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi langkahnya seperti itu, nggak langsung kamu lagi, jiturannya ngobrol dan seterusnya. Nih, segitiga institusi. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disusun berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kita sering membuat kontrak belajar. Dulu saya sering membuat kontrak belajar. Nah, bedanya apa dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, bukan peraturan. Jadi kalau kontrak belajar itu kan kayak kalau kamu nggak mengerjakan PR, maka mengerjakan PR 2 kali. Buku pelajaran harus dibawa. Kalau tidak dibawa, denda 5.000. Terlambat 15 menit tidak boleh masuk kelas. Itu namanya kontrak belajar. Kalau keyakinan kelas ini abstrak ya. Pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, bisa diterapkan dan disepakati oleh seluruh warga kelas. Jadi sama kalau kontrak belajar, tapi kan juga sama disepakati oleh seluruh warga kelas. Bedanya kalau ini nilai-nilai universal. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang bagian kedua, yaitu aksi nyata saya. Tapi sebelum saya masuk ke bagian yang kedua ini, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan seputar yang tadi saya sampaikan. Saya silakan. Masih ada waktu. Lanjut ya. Baik. Tapi kita perlu mendiskusikan ya 1 atau 2 hal agar forum ini menjadi forum yang hidup. Ini saya sudah melakukan aksi nyata membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di jenjang 7. Saya ambil jenjang 7A, B, C. Bagian ini saya lewati. Intinya kelas 7 itu adalah kelas kalian. Kemudian tujuannya budaya positif kelas 7. Nah, aksi nyatanya ini dimulai dari menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian sosialisasi dulu sudah pernah saya sampaikan ini rencana aksi nyata. Nah, kemudian ini kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi mulainya dari sini, saya mulai dari teman yang diharapkan. Ternyata dari sini itu bagian menarik sekali. Setiap kelas itu berbeda, 7A, 7B, 7C itu berbeda. Teman yang diharapkan itu karena apa? Karena sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Contohnya di 7A itu poin tidak berisik itu di atas banget. Soalnya kenapa? Anak-anak 7A itu banyak banget yang berisik. Nanti kita lihat apakah juga muncul di kelas B dan C. Ini teman yang diharapkan di 7A itu yang kayak gini, senang membantu, tidak berisik, baik hati, tertib. Nah, ini tidak mengejek nama keluarga. Soalnya anak-anak kelas 7A itu sering banget kalau ngejek-ngejek itu pasti menyebut-nyebut nama bapaknya. Asik, rapi, ramah, berguna. Ini pakai kertas post-it, saya minta menuliskan, silahkan tuliskan teman yang kalian harapkan. Nah, terus ini guru impian 7A. Nah, itu untuk
bullying. Nah, terus kita masuk ke nilai-nilai kebajikan yang diharapkan untuk menjadi keyakinan kelas. Mereka menulis macam-macam ya. Terus ini dimusyawarahkan. Ini video. Yang lupa nggak pakai sound. Lupa nggak soundnya ya? Pakai aja ini soalnya. Dua jam. Jadi apa namanya? Cuma sedikit aja berapa detik di bawah. Tapi kenapa volumenya nggak bisa naik? Sama dengan berbeda. Skip aja. Jadi keyakinan kelas ini dibicarakan. Apakah teman-teman 7A sepakat nilai keyakinannya seperti ini? Ini sudah ditempel di kelas 7A. Ini posternya paling cakep. Sopan dalam perbuatan dan perkataan, bersikap disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, jujur dan peduli, tertib saat mengikuti pelajaran, saling menghargai, perhatian kelas. Saling menghargai ini tadi poinnya di tidak melakukan bullying tadi atau mengejek nama orang tua. Ini di 7A. 7B langkahnya sama, menuliskan teman impian. Ini langkahnya sama, menggunakan kertas post-it. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita lihat ya. Kita lihat dari teman yang 7A. Yang sana ya, baik. Terus karena 7B, karena 7B itu kelas putri semua, ada poin tidak baperan. Ya maklum ya, kan cewek-cewek semua tidak baperan, tidak membuli, sama, asik, tidak berkata kotor, perhatian dan tidak berisik. Nah ini mungkin bisa untuk tambahan info wali kelas 7B. Saya tanya kenapa mereka menuliskan tidak berkata kotor, karena ternyata masih ada teman-teman yang kadang itu suatu berkata kotor. Guru impiannya ini dilihat 7B, asik, tidak banyak memberi PR, kreatif, sabar, sama tidak ulangan mendadak. Karena ternyata di 7B itu pernah ada ustazah guru-guru yang ngasih ulangan nggak kabar-kabarin dulu, tahu-tahu ulangan mendadak. Nah mereka nggak suka seperti itu. Kelas impiannya standar, bersih, nyaman, rapi, tenang. Terus keyakinan kelasnya, kelas 7B sepakat untuk sopan, jujur, ramah, tertib, menjaga nama baik kelas, tidak berkata kasar, dan suka menolong. Di sini poinnya di 7B itu saya lebih melihat dia tidak berkata kasar. Respon banget. Oh, ternyata. Mana dikit? Dia Pak. Udah cukup aja. Intinya di situ ada musyawarah kelas. Tadi yang di 7A. Jadi benar-benar didiskusikan di kelas itu nilai-nilai kebajikan. Nah ini tadi sudah saya bacakan nilai yang disepakati di 7B. Semuanya itu sangat khas kelasnya masing-masing. Sekarang kita ke 7C. Di 7C itu ini juga beda banget. Jadi di ini teman impian. Kalau sudah lihat di sana itu yang
jujur. Kenapa jujur? Karena ada beberapa kali kasus ketidakjujuran, terutama karena yang mohon maaf ya, karena mereka kan tidak dari rumah masing-masing begitu. Nah, ada beberapa kali kasus itu ada temannya yang tidak jujur, maka sini muncul di kelas 7A, 7B tadi nggak ada, karena anak-anak relatif terjaga ini kejujurannya. Kemudian tidak membuli, sama kompak, ya karena di 7C itu masih ada beberapa anak yang nggak bisa gabung dengan yang lain, sama tidak cepu. Nah, kemarin saya tanya, tidak cepu ya apa tuh? Ya, saya kan nggak tahu cepu itu apa. Ternyata nggak suka lapor ya, nggak suka mantul bahasa Jawanya. Nah, di 7C ada beberapa anak yang suka seperti itu, maka dimunculkan di sini. Terus guru impiannya 7C relatif sama, sabar, disiplin, asik. Nah, tapi kalau di 7C suka memberi ribet yang beda dengan kelas lain. Suka memberi hadiah, mungkin meskipun hadiahnya kecil karena mereka posisinya tidak bersama dengan keluarganya, maka ribet kecil itu sangat mereka harapkan gitu. Kalau anak-anak yang di 7A, 7B itu kan ya paling udah biasa gitu ya, jajan 1000-an gitu, tapi kalau di 7C itu sangat berarti, maka mereka sangat suka pada ribet. Terus keyakinan kelas 7C yang pertama, bersikap jujur dalam setiap kesempatan. Ini tadi karena ada kasus di 7C itu yang diindikasi ada temannya yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, berperilaku sopan, menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam kurung tidak tidur. Kenapa? Karena beberapa anak itu kalau sudah jam siang ada yang ngantuk dan tidur. Menghargai teman. Ini masih ada anak-anak yang kurang menghargai teman. Nah, ini kemarin itu benar-benar anak-anak menuliskan semuanya di kertas post-it. Jadi ini, kemudian dari bermacam-macam ide pendapat ini dirangkum jadikan satu seperti ini tadi. Tapi ini posternya sederhana, tidak seperti 7A. Nah, itu proses pembentukan keyakinan keras di jenjang 7 kemarin. Kemudian tidak lanjutnya apa? Mengingatkan keyakinan keras pada pertemuan selanjutnya. Jadi maka saya sampaikan juga Ustaz saya sangat disilahkan ketika memulai pelajaran, ingatkan dengan keyakinan kelas ini, ya, yang sopan, yang dan seterusnya sesuai kelas masing-masing. Berikutnya respon siswa. Saya hanya mengambil satu contoh respon siswa dari kelas 7C. Di sini pendapatnya bagus ya ketika guru mengajak untuk membuat keyakinan keras karena dapat menjadikan murid taat pada aturan. Apakah keyakinan keras dapat membantu mencapai apa yang kamu harapkan? Jawabannya iya. Apakah ada perubahan yang kamu rasakan? Sedikit, jadi mungkin belum terlalu terasa, tapi setidaknya sudah terasa sedikit. Karena masih awal-awal. Apa masukanmu? Ditambah sesuatu agar murid-murid mengikuti aturan. Ini murni pendapatnya Taufik ya, saya tidak mengintervensi. Nah, saya masih ada lagi. Ini yang saya wawancara kemarin. Saya mau nanya gimana pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang kemarin sudah kita buat di 7B. Senang karena ada keyakinan kelas yang tidak tulis semua warga kelas, dan tentu saja kita berdua juga meyakinkan itu dan juga Oke, terus menurut kalian sudah ada perubahan setelah adanya keyakinan kelas itu dibandingkan sebelum ada keyakinan kelas? sudah ada di beberapa siswa mungkin di kelas kecil ini.
kita sudah sampai di bagian akhir refleksi. Aksi nyata membuat keyakinan kelas ini merupakan langkah awal menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi refleksinya saya menggunakan 4P. Kalau Bapak Ibu ingin tahu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Refleksi model 4P, peristiwanya yaitu membuat keyakinan kelas. Perasaannya, saya penasaran bagaimana respon siswa. Pembelajaran atau penemuan yang saya temukan, ternyata siswa bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah mereka buat, dan penerapan ke depan melibatkan siswa dalam memutuskan beberapa hal yang membutuhkan kesepakatan bersama. Jadi ini beberapa refleksi. Kemudian rencana perbaikan untuk implementasi berikutnya, ini beberapa hal: persiapan alat dan bahan, sosialisasi ke siswa, pendokumentasian dan pemanduan anak musyawarah berarah. Pengalaman dan pembelajaran dari aksi nyata. Nah ini yang ingin saya akan agak rendah. Yang pertama, belajar mendengarkan harapan atau impian anak. Ternyata dengan meminta anak-anak menuliskan harapan atau impiannya itu, jadi tahu loh, ternyata anak-anak itu pengennya seperti ini. Kayak tadi, guru impian kalian seperti apa sih? Oh ternyata pengennya guru suka ngasih reward gitu. Ternyata pengennya guru itu kalau kasih ulangan nggak mendadak. Oh ternyata kalau teman impiannya, temannya itu jangan mengejek dengan membawa nama orang tuanya. Ternyata ini temannya jujur. Kelasnya pengennya kayak apa sih? Pengen bersih, nyaman, dan seterusnya. Jadi dari situ kita itu tahu keinginan anak. Kemudian yang kedua, ternyata anak bisa konsisten terhadap pilihan mereka sendiri. Ketika sudah saya ingatkan, di 7C sangat nampak ya. Biasanya ketika mulai pelajaran itu agak berisik. Begitu saya ingatkan keyakinan kelas kita seperti ini, mereka mulai terkondisikan. Memberi ruang kepada siswa untuk demokrasi, ini benar ya, karena semua pendapat anak masuk dan diterima, tidak ada yang ditolak, dan sarana evaluasi diri, bagi saya pribadi khususnya. Jadi bagian mana sih yang belum saya berikan kepada anak? Ketika anak-anak menuliskan guru yang mereka inginkan, sabar, kreatif, asik, seru, saya jadi mikir, ini saya sudah jadi mikir guru yang diimpikan anak atau enggak ya gitu. Jangan-jangan saya kurang kreatif, jangan-jangan saya kurang seru, seperti itu. Nah, silakan Ustaz-Ustazah bisa mempraktekkan ini. Coba minta ininya Ustaz-Ustazah itu seperti apa? Ya Bapak Ibu guru itu bagaimana? Gitu, agar bisa menjadi sarana evaluasi diri kita. Maka kemarin waktu jam tambahan bahasa Inggris itu saya buka lagi, baca lagi buku aktivitas seru belajar bahasa Inggris. Biar aktivitasnya itu nggak garing gitu ya, biar benar-benar kreatif, seru, ya asik, dan anak-anak itu, oh ini guru saya sudah berusaha untuk menjadi guru yang saya impikan, begitu. Jadi masukan dari anak semacam ini. Ya, sampai di slide yang terakhir. Ini intinya adalah ini, perubahan. 3M perubahan. Ya. Jika kita ingin melakukan perbaikan, maka kita harus berani melakukan perubahan. Dan perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak kita mulai. Maka perubahan itu harus dimulai. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Gak usah nunggu-nunggu orang lain memulai. Alah, saya seperti ini, orang lain seperti itu Pak. Saya nunggu dia seperti itu. Tidak perlu. Perubahan itu yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri sudah memulai, orang lain nanti semoga mudah-mudahan juga akan terinspirasi untuk memulai. Yang kedua, mulailah dari yang kecil. Tidak harus melakukan perubahan yang revolusioner misalnya, perubahan yang sangat luas sehingga malah membuat orang kyopo gitu ya, malah membuat orang antipati dan seterusnya. Mulailah dari yang kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kapan mulai berubah ya? Gak usah nunggu besok, mulailah dari sekarang. Karena kita belum tahu apakah besok kita masih ada waktu untuk berubah atau enggak. Jadi 3M, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari yang kecil, kita mulai sekarang, tidak perlu nunggu waktu. Insya Allah ke depan budaya positif dan seterusnya yang tadi sudah saya sampaikan itu akan bisa kita implementasikan di sekolah, dan sekolah kita akan menghasilkan murid-murid tadi yang berhasil meraih tujuannya, yaitu bahagia, selamat dunia dan akhirat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Termasuk kita juga. Semoga kita juga menjadi jalan dan menjadikan diri kita sendiri meraih keselamatan, kebahagiaan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kita contohkan kepada anak didik kita yang terbaik dengan melakukan perubahan-perubahan ini
seperti keyakinan kelas tadi, karena keterbatasan waktu ya. Jadi detailnya seperti itu, dimulai dari, boleh dibolak-balik sih ya, teman impian, guru impian, kelas impian, kemudian disepakati mana yang akan menjadi keyakinan kelas, dibuat poster, kemudian diingatkan pada pertemuan berikutnya sehingga anak-anak fokus kepada keyakinan yang sudah dibuat. Harapan saya dan harapan kita semua tentu saja akan terjadi perubahan yang cukup mendasar di anak-anak kita maupun diri kita pribadi. Jadi saya sudah tadi kan menyampaikan tentang hukuman, punishment dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yaitu bagaimana cara kita untuk menentukan hukuman yang baik. Kapan kita memberikan hukuman, kapan kita melakukan konsekuensi dan restitusi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Yuni ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kapan kita menggunakan itu ya? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Sebenarnya kalau dari tadi yang saya sampaikan, kalau hukuman itu sebaiknya tidak, gitu ya. Jadi hukuman itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ya dia itu negatif gitu. Sebentar ya, saya munculkan lagi. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Karena kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, kemudian membuat anak merasa tersakiti, bahkan mungkin marah, dendam dan seterusnya. Ini adalah level paling bawah dalam menangani anak gitu. Dan sebaiknya menurut saya tidak ada lagi hukuman, karena salah satu jenis hukuman sudah dibuat oleh guru gitu ya. Jadi guru penguasa kan tadi pokoknya kalau hukuman itu ya guru adalah yang paling benar gitu. Murid itu berada pada posisi sebagai pesakitan. Maka yang netral kalau identitas sukses, di sini ada judulnya identitas gagal, di sini identitas sukses. Artinya yang disarankan itu adalah identitas sukses ya. Minimal di konsekuensi, lebih bagus di restitusi begitu. Jadi ini ya bedanya di sini, identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu konsekuensi atau restitusi. Jadi dalam menanggapi, kan misalnya ada 1-2 anak didik kita yang tadi yang melakukan pelanggaran, usahakan semaksimal mungkin tidak ada hukuman, apalagi yang sifatnya fisik, terutama lagi kondisi saat ini biasanya anak itu dihukum fisik sidik malah lapor ke orang tua, nanti orang tua lapor polisi dan seterusnya ya. Ini tidak ada lagi yang menghukum di sekolah kita. Tingkatkan menjadi konsekuensi, lebih bagus lagi ditingkatkan menjadi di restitusi. Kalau konsekuensi tadi kan jelas sudah ada yang di kita, siswa sudah membuat ininya, pelajarannya mulai jam berapa? Jam 7:15. Kamu dari jam berapa? 7:30. Konsekuensinya apa? Oke, mendapat poin 5. Sudah selesai. Anak sudah tahu kesalahannya apa, kemudian konsekuensi yang dia dapatkan. Tidak perlu lari keliling lapangan 5 kali. Itu tidak ada dalam kesepakatan. Itu akan menyakitkan anak. Lebih bagus lagi kita terapkan restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan setelah ini biar tidak terlanggar? Begitu. Jadi hukuman itu adalah membentuk identitas gagal. Kalau kita ingin anak itu terbentuk identitas sukses, maka pilihannya di konsekuensi sama restitusi. Memberikan konsekuensi itu boleh asal sudah disepakati. Kan tadi bedanya konsekuensi itu disepakati oleh guru dan siswa. Ya. Disepakati oleh guru dan siswa. Misalnya kalau ada yang merusak barang milik temannya, konsekuensinya dia harus mengganti. Boleh. Tapi kita tingkatkan lagi, besok biar tidak terjadi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Itu menjadi restitusi. Begitu ya, Mbak Yuni ya? Jawab ya? Baik. Satu lagi, kalau ada yang mau bertanya, silakan Mas Wanda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hubungannya dengan siswa kita. Mungkin dengan tadi ada beberapa penjelasan tentang
bagaimana kita mensikapi murid kita yang melakukan pelanggaran ya, yang mungkin selama ini seperti saya contohkan kasusnya adalah 8C Mas Muhammad Sejati. Nah itu kalau dari tatapan penanganan terhadap Mas Muhammad itu kira-kira kalau saya lihat itu sudah sampai pada yang namanya restitusi. Sudah. Nah, itu gimana untuk selanjutnya? Kalau sampai batas seperti itu tidak ada istilahnya, kok nggak ada keputusan yang diambil atau tidak ada dari Mas Jadi itu tidak punya istilahnya yang begitu untuk segera masuk ke sekolah gitu. Nah, itu gimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apabila semua langkah itu sudah ditempuh, misalnya tadi ya, segitiga restitusi tadi ya, sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sudah restitusi, tapi si anak ini kok ternyata tidak melakukan perubahan, tidak ada perubahannya, dia tetap nggak mau masuk sekolah ya, mogok ya dalam hal ini kasusnya. Yang pertama menurut saya dikembalikan lagi, diulang kembali ya. Langkah-langkah yang tadi itu mungkin ada step yang kelewat gitu, ada poin-poin itu yang belum disentuh gitu, diulang kembali restitusinya. Ini kemarin juga menjadi topik diskusi yang menarik waktu Google Meet itu. Bagaimana kalau sudah ditawarkan langkah itu terus si anak yang mau berubah gitu ya. Saya jawabnya lakukan lagi restitusi dengan tadi step-stepnya itu lebih diperdalam. Terus yang kedua, perlu libatkan seluruh pihak yang terkait gitu ya. Dalam hal ini ya orang tuanya, kemudian pihak, karena dia tinggalnya di asrama, mungkin pengelola asrama, kemudian wali kelas, guru BP, semua terlibat gitu. Dan kepala sekolah juga. Jadi libatkan orang lain agar ada perubahan ya, terhadap kasus mogok masuk sekolah yang dia lakukan. Nah kalau itu juga belum berhasil, gitu, saya kira sekolah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatasi kasus seperti ini, gitu ya. Dikembalikan kepada konsekuensi tadi. Ya, tidak menghukum, tapi ada konsekuensinya. Peraturannya sudah jelas, ya, ketika mogoknya dan kita sudah teliti semua step-stepnya sudah kita lakukan, sebab-sebabnya sudah kita temukan, solusinya sudah kita tawarkan, semua langkah sudah ditempuh. Ini respon gitu ya, wali kelasnya ya wis tidak kurang ide, orang tua juga sudah kita lakukan pendekatan. Ya langkah terakhir ada di kebijakan sekolah, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di sekolah dan peraturan kedinasan gitu. Karena semua step, artinya ketika ada pihak yang mengkomplain atau pihak yang memprotes kebijakan itu, kita bisa menunjukkan bukti. Ini sudah kita datangi ke rumahnya, sudah kita bicarakan dengan orang tuanya, sudah kita beri saran masukan ini itu, dan ternyata kasusnya seperti ini, maka kita kembalikan kepada kebijakan yang berlaku. Tugas kita memang menuntut, mengarahkan, tapi tidak bisa memaksa. Saya kira itu ya, Mas Ramali. Ini kasus yang berat